Selamat pagi teman-temanku Subranta CT. Kali ini saya lagi ada di lapangan bola lagi. Pagi ini suasana habis hujan, segar ya lapangannya. Saya adalah di lapangan Intercon Golf. Lapangan golfnya sebelah sana itu. Ini lagi-lagi nganterin Mas Bumi hari ini private ya. Karena apa saya privatein? Karena memang Mas Bumi ini basic bolanya masih belum bagus. Masih belum mampu ya. Dia sekolah bola, sedangkan di sekolah bolanya sudah teman-temannya itu levelnya udah lebih duluan gitu. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Sedangkan Bumi baru mulai kan. Ya mungkin kisaran mau masuk 1 tahun ini, dan ini baru fokus di Riva gitu ya. Teman-temannya sudah lumayan bagus. Jadi kalau enggak dia tertinggalnya lumayan jauh teman-teman. Dan yang diperlukan bukan skill yang jago-jagonya, tapi justru skill dasar sepak bolanya. Setelah saya perhatiin, oh Bumi kelemahannya justru bukan di macam-macam, tapi salah satu yang sangat menurut saya masih sangat lemah adalah skill dasarnya yang kurang justru. Makanya saya coba cari-cari cara gimana ya. Sempat kemarin sampai mikir mencari sekolah bola lagi, ternyata itu bukan solusi teman-teman. Sekolah di mana saja betulnya oke ya, overall boleh lah, tetapi justru yang benar atensi menurut aku ya skill dasarnya, gimana passing yang benar, gimana dribbling gitu-gitulah. Kalau saya jujur, saya bukan seorang yang paham bola, saya cuma bisa mantau saja, sedikit evaluate gitu. Dan ini anaknya lagi latihan sama Coach Aji ya. Teman-teman juga kalau mau ada yang mau private bola boleh juga, silakan aja langsung komen ke sini, tinggalkan nomor WA, nanti saya hubungi, saya bantu sambungkan gitu ya. Kebetulan Coach Aji ini mempunyai kualifikasi, beliau pernah jadi sekolah bola langsung ke Spanyol ya, dapat beasiswa ke sana. Beliau juga pernah jadi tim dari Mitra Kukar ya. Jadi bukan, ya memang sudah punya skill ya, dasarnya udah ada, dan juga jam terbangnya ada di tim level benar-benar sudah ada di kelasnya gitu ya. Dan juga punya license juga sudah gitu teman-teman. Jadi bukan cuma asal yang nggak punya license, yang kemampuannya cuman standar, nggak, memang punya kualifikasi gitu. Dan kebetulan alhamdulillah bisa tersambungkan. Dan ini juga ternyata beliau ini salah satu temennya. Saya dulu kenal seseorang di waktu kantor, dan anaknya itu ternyata sama-sama sekolah bola ke Spanyolnya itu bareng gitu. Saya juga kaget. Dan ternyata nggak jauh-jauh dari lingkaran saya juga gitu. Itulah kebesaran Tuhan ya, saya diberikan kesempatan ini ternyata tersambungkan dengan cara berbeda gitu. Dulu waktu teman saya ini Pak Hirlan namanya, beliau yang punya sekolah Abata ya. Jadi keluarganya itu yang memiliki sekolah Abata. Istrinya dari keluarga istrinya beliau ya, Abata itu. Saya dulu sering ke sana handle IT-nya gitu. Waktu beliau sering banget antar bola, bahkan sampai dulu kalau tidak salah ya, resign kerja demi ngurus anaknya bola. Anaknya sekarang kalau tidak salah main di Persita Tangerang ya. Sama-sama dapat beasiswa dengan nama Coach Aji di anaknya. Ternyata gitu loh. Itulah yang di luar nalar saya sendiri, bahwa saya dulu aneh ngeliat Pak Hirlan kemana-mana nganterin, hujan panas, pokoknya nganterin anaknya bola aja. Bahkan sampai saat ini pun saya belum pernah ngeliat permainannya anaknya ya. Si anaknya itu dulu kecilnya saya sering banget sama saya, kalau urusan komputer gitu saya handle ya ke rumahnya. Dan cara mendidiknya tuh saya lihat, different lah gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang tak cari. Jadi nyari anak itu kemampuannya di mana, dorong habis-habisan. Itu yang supaya saya tangkep. Sebenarnya yang saya dambakan juga di situ gitu. Makanya anak saya walaupun sekolahnya misalkan di tempat-tempat yang lebih swasta yang lumayan agak bagus gitu ya, tapi saya cenderung bukan karena nilai-nilai yang saya kejar gitu. Maksudnya nilai sekolah yang tinggi segala macam, bukan. Yang penting standar, lulus KKM, aman lolos. Tapi saya cari di mana sih sebenarnya hobinya, kemampuannya anak, supaya nanti kedepannya tuh punya skill yang benar-benar dia cocok gitu. Mimpi saya begitu. Dan bersyukurnya malah justru dengan saya lepas begitu, kakaknya Bumi, dia malah justru dapat ranking di sekolah terus. Dia saya dorong, dia kemampuannya, kalau kakaknya ini sukanya menggambar, saya fasilitasin dengan segala macam kesulitan
saya segala macamnya saya fasilitasin, saya belikan iPad. Dan alhamdulillah itu mendorong dia happy melakukan gambarnya, dan saya lihat wah gambarnya pun kelasnya udah different. Jujur saya sendiri juga bukan orang seni, orang yang pintar gambar, enggak. Tapi saya coba melihat itu karena saya merasa saat ini, dulu itu sampai saat ini ya, pengalaman saya sekolah, tapi jujur saya nggak tahu hobi saya apa, kemampuan saya di mana gitu kan. Dan pada saat di dunia kerja stuck saya guys. Dunia kantor saya nggak pede, yang merasa nggak punya kemampuan gitu kan. Saat orang-orang pengen tampil, saya pengen tampil tapi saya nggak berani. Wah, itu kacrut itu, jadi minder guys. Nah ini yang pembelajaran inilah yang saya coba ke anak saya, enggak gitu. Kamu tuh jangan cuman ngejar nilai tinggi, itu nggak penting bagi saya saat ini gitu. Apalagi kalau zaman dulu saya saat saya sekolah, saya selalu dituntut, orang tua saya ngasih tahu kamu harus ranking nilai bagus, ya saya dapat ranking gitu. Saya dulu juara kelas guys di sekolah gitu. Tapi bagi saya itu bukan karena saya memang enjoy, bukan karena saya paham, dan karena hafalan. Nah, salah satu ilmu yang keren itu bukan cuma masalah hafalannya, tapi mengerti maksudnya apa dan coba dipraktekkan dalam kehidupan realitas nyata yang membuat kita pede, nyali gitu kan. Saya dulu kalau udah ketemu orang-orang hebat gitu kan, wah kalah saya, mentalnya down. Nah ini, padahal kalau keperluan saya pun sebenarnya punya power gitu. Saya anak kampung, anak desa yang setiap hari harus berlari-lari, naik turun gunung untuk berangkat dan pulang sekolah. Masa iya power saya nggak ada? Cuman pada saat digertak orang karena mentalnya tidak terbentuk sebagai orang pemberani gitu kan, digertak orang aja udah nyeluret gitu. Nah sometimes kita juga perlu, tapi basically-nya bukan karena pengen tawuran ya. Enggak, tapi kalau digertak ya kita berani. Bahkan kalau tempur harus berani juga gitu. Minimal itu. Maksudnya bukan berani tawuran, berantem enggak, tapi mentalnya teman-teman. Belum lagi kalau mentalnya bukan mental keperuan, tapi mentalnya gimana kemampuan tertentu gitu. Jadi saya dulu, orang-orang dulu kan misalkan orang lihat di sisi art, orang yang musik itu kan sebelah mata kan. Tapi lihat, saat mereka bisa berkarya, saat mereka kayak Denny Caknan itu, dulu seorang ya cuman kuli kan beliau gitu kan, tapi saat udah menemukan soulnya, sekali show gaji kita seumur hidup bisa beres dengan sekali show-nya beliau gitu kan, bahkan sisa-sisa gitu. Nah coba kita dengan yang rajinnya luar biasa, ngandelinnya otak kiri gitu ya, bukan berarti ini jelek, tidak, tapi ini perbandingan bahwa kadang-kadang kita melihatnya cuma belum paham teman-teman. Saya sendiri juga begitu dulu kan, dari orang tuaku, wah kamu kerja nilai bagus, lulusan kuliah. Saya sampai kuliah ujung-ujungnya apa yang terjadi teman-teman? Ternyata ya ijazah nggak begitu urgent lagi gitu. Apalagi setelah saya coba pelajari dari Google ya, dari Google itu lebih gila lagi. Seperti yang saya ada di angan-angan kepala saya gitu. Dia nyari, saya pernah baca gitu ya, dia nyari pasukan itu bukan dites, wah lulusan mana, enggak. Tapi dari dia data, dia searching di Google, terus ngelakuin apa kan ketahuan kan, Google search segala macamnya bisa didetek kan dari si Google. Itu anak dipanggil dan langsung diterima karena sudah paham betul, oh ini punya kemampuan, punya skill gitu. Itu caranya gila lagi, HRD-nya Indonesia sekarang harus bisa terobosan seperti itu. Makanya saat saya terakhir kerja, saya ini termasuk orang yang sedikit agak berulah kalau udah urusan dengan HRD. Saya dari orang IT itu tidak harus selalu datang tepat waktu di kantor gitu, tapi di kapanpun diperlukan harus ready gitu. Saya dulu dari BINUS, saya basically-nya kerja saya di perhotelan kan, yang harus disiplin, 15 menit udah harus hadir, pulang juga telat. Tapi di BINUS endingnya pas saya udah mulai masuk ke IT yang benar-benar bisa megang handle server, saya udah nggak peduli dengan jam kerja. Jujur, emang satu sisi kelihatan nggak beres itu. Tapi wherever saya bisa remote ke server, itu yang saya lakukan. Dan kebetulan waktu itu pimpinan saya support gitu ya. Jadi datang itu cuma formalitas. Dan saya juga bete kalau cuma duduk ngapa-ngapain, nunggu jam kerja, enggak.
Jadi teman-teman, pada orang IT itu saat ada trouble diperlukan, itu dicari-cari, tapi pas saat aman-aman dikira nggak punya kerjaan. Nah itu, nah mindsetnya kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang berbeda. Kalau pikirnya saya bisa masuk area situ, wow. Dan kebetulan anak saya ini akhirnya saya coba cara itu. Anaknya petakilan, basicnya sangat bertolak belakang dengan kakaknya. Kakaknya orangnya pendiam, serius, sukanya seni, art, gambar terutama. Kalau Bumi cenderung petakilan, nggak mau diam teman-teman, nggak mau diam. Dan ini ternyata ada temannya juga, tetangga katanya nih, temennya tetanggaku anak Al-Azhar gitu, ternyata baru join juga ini. Oke teman-teman, cerita itu ngawur saya pagi ini. Kalau ada yang benar silahkan diambil, kalau yang buruk buang aja ke laut ya, karena saya bukan seorang expert, tapi cuma cerita yang ada di kepala saya aja. Ini teman-teman juga ada yang mau latihan bola secara private di sini. Kalau untuk sekolah bolanya bisa juga join di sekolah Bumi Riva. Silahkan tinggalkan pesan aja di komentar, nanti bisa nomor WA-nya, kita ngobrol-ngobrol. Atau bisa juga dipantau-pantau TikToknya. Saya buatkan khusus TikTok khusus Wondes Body Fit. YouTube-nya juga tentang bola di Wondes Body Fit juga. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.